Selamat pagi, Bu Lisa. Oke, selamat pagi. Oke. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ini, mohon maaf, ini saya menemui Bu Lisa terkait dengan kegiatan pasca observasi kelas ya, Bu ya. Oke, ini Ibu sehat ya? Sehat, Bapak. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Lisa. Saya akan tanya-tanya sedikit ya, terkait dengan apa yang nanti akan dilakukan. Kalau boleh tahu, Bu Lisa mengajar mata pelajaran apa ya? Kebetulan untuk tahun ini yang kelas 10 mengajar dasar PBIB, dasar kejuruan. Itu sudah kurikulum merdeka ya? Ya. Di kelas 10 berapa ya? 10 PBIB sih. Baik, Bu Lisa. Untuk dasar DPIB ini berarti sudah mulai semester 1 diajarkan. Semester 1 sudah ya. Ini yang kelanjutannya. Baik, Bu Lisa. Untuk tujuan pembelajaran yang rencana kapan akan ada pembelajaran? Kebetulan nanti siang. Oh, nanti sih. Nanti siang jam ke-7. Setengah 1. Oke, untuk pembelajaran dasar PBIB. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya nanti yang akan disampaikan apa? Tujuan pembelajarannya pada minggu ini itu adalah siswa dapat menggambar ortogonal dan vektorial menggunakan perangkat lunak. Siswa dapat menggambar Ortogonal atau 2D ortogonal atau 2D dan vektorial. Jadi dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak. Kalau boleh tahu perangkat lunak yang nanti akan digunakan pakai apa? AutoCAD. AutoCAD ya. Baik Bu, ini kan nantinya dari apa namanya observasi yang nanti akan saya lakukan itu saya akan melihat beberapa pengembangan yang nanti ingin Ibu capai seperti itu. Karena area pengembangan yang hendak Ibu capai unsurnya apa saja? Oke, untuk area pengembangan saya harapkan adalah nanti pengembangan untuk pembelajaran yang berdiferensial di kelas. Jadi karena saya melihat kemampuan siswa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ini nanti saya akan akan membebaskan anak untuk memilih objek sesuai dengan kemampuannya. Jadi mereka nanti untuk proyeksi ortogonal dan vektorialnya bisa menyesuaikan. Jadi objeknya berbeda-beda sesuai kemampuan mereka. Yang pertama itu untuk objeknya itu diperoleh siswa nanti saat itu atau disiapkan sebelum dia masuk ke kelas. kebetulan ini kan dengan menggambar perangkat lunak yang semester pertama kan ada menggambar dengan manual. Mereka sudah mempunyai gambar. Jadi mau menggunakan gambarnya masing-masing silahkan, atau mereka mau merubah apa nek Indonesia sih apa? Ini kan nanti dipotong bisa sih videonya. Mengkombinasi, ya mesti yang kombinasi aku tadi. Oke, potong bisa sih. Oke. Jadi mereka nanti dari objek mereka masing-masing itu mau dikombinasikan lagi tidak apa-apa. Nanti mereka bisa dikonsultasikan ke saya dulu, Bu, saya ingin menggambar objek seperti ini. Jadi nanti mereka bisa menilai diri saya ini nanti mampunya seberapa, sehingga objek yang mereka pilih nanti saya harapkan bisa selesai.
Itu yang pertama ya, Bu, ya, belajar berdiferensi. Yang kedua ada lagi, Bu? Yang kedua adalah pembiasaan budaya positif. Maksudnya yang seperti apa? Misalnya kepedulian mereka, kepedulian tentang keadaan lingkungan kelas dan kepedulian dengan teman rekan satu kelas. Lingkungan kelas misalnya nanti kita lihat kerapian, kebersihan kelasnya bagaimana, terus untuk dengan rekan kerjanya, untuk rekan satu kelasnya, mereka peduli sehingga ketika nanti ada kesulitan, temannya itu belum paham, ikut membantu. Jadi yang budaya positif yang nanti akan diterapkan. iya, Mungkin ada lagi, Bu, yang lain? untuk budaya positifnya. Tidak, mungkin area pengembangan yang lain mungkin. Ya. Untuk area pengembangan yang lain, dulu saya pernah menulis ya tentang aduh, Sambil aja, Bu, sambil. Masalah apa itu? panasan di sini. Ini apa ya saya? Mami. Oke, ini Pak. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentang warming up. Ya. Dulu saya pernah menulis tentang WPF pada waktu praktek di lapangan. Saya rasa untuk di kelas juga sama. Ya. Kalau di lapangan itu kan mereka ketika praktek keadaan mengantuk bisa saja mereka tidak optimal. Kalau di kelas saya rasa bisa dimanfaatkan, warming up itu bisa dimanfaatkan untuk membuat mereka itu konsentrasinya menjadi lebih baik. Ya. Jadi karena ini habis istirahat kedua ya Pak ya, saya berharap mereka nanti saat pembelajaran itu memang sudah siap. Jadi kita harus warming up dulu, pemanasan dulu, nanti seperti apa ya kita sesuaikan dengan kondisi kelas. Lalu selanjutnya dari ini kan area pengembangan, tentunya Ibu selama ini bisa menilai dari misalkan dari angka 1 sampai 10 dari area pengembangan pembelajaran berdiferensi itu kira-kira selama ini Ibu masih di posisi ya di mana? Kalau diferensialnya saya merasa 8 sudah Pak. Sudah. Karena saya sejak dulu dan teman-teman rekan di DPIB itu untuk diferensial ini outputnya sudah menggunakan yang berbeda-beda. Sudah terbiasa. Iya. Kalau untuk yang budaya positif mungkin Budaya positif sudah di level mana kira-kira? kalau budaya positif levelnya masih terbaik, belum baik sekali menurut saya. Di angka tujuan Oh, di angkanya. ini. Oke, ya 75. Oke, kalau yang di itu menghadirkan konsentrasi anak dalam pembelajaran mungkin 75. 75. Jadi mungkin apa namanya nanti di budaya positif dan menghadirkan kesadaran bersiswa apa namanya yang diprioritaskan mungkin ya Bu ya. Maksudnya nanti Ibu kembangkan seperti itu. Lalu untuk dari area 3 area pengembangan ini sudah ada lagi area pengembangan sudah. Cukup saya rasa baru itu ya mungkin nanti kalau dalam proses KBM memang diperlukan untuk yang akan datang, saya mungkin ingin berusaha mencari pengembangan yang lain. Oke, baik. Lalu dari cita-cita pengembangan Ibu ini tadi, strategi apa yang Ibu sudah siapkan untuk mengajarkan? Agar tujuan pembelajaran ini bisa berhasil. Oke. Untuk strategi pembelajaran nanti siang ya, itu yang pertama nanti tetap mengkondisikan kelas, ya, melihat kesiapan lingkungan kelas. Terus nanti sedikit mengadakan warming up untuk siswa, biar siswa siap, karena saya yakin kalau setelah istirahat kedua mereka
ada beberapa siswa yang mungkin mengantuk atau ya Apalagi moodnya puasa. belum Apalagi puasa. iya, apalagi bulan Ramadan ini. Terus untuk KBM-nya saya akan menjelaskan nanti dengan di depan dan anak langsung mencoba. Jadi pembelajarannya nanti Modelnya learning pakai model belajar. learning by doing. Jadi Doing apa going? going. Learning going. Ya. Jadi siswa nanti langsung mencoba. Setelah dia paham cara menggunakan aplikasinya, mereka bisa membuat proyeksi masing-masing menggunakan objek yang mereka siapkan. Ya, beda-beda tadi itu ya. Iya. Terus di antara sekian anak kan pasti ada yang mempunyai kemampuan lebih. Itu biasanya mereka mengerjakan lebih cepat daripada temannya. Nah, setelah mereka selesai, biar mereka tidak galau juga, kita menyarankan agar siswa yang sudah selesai untuk membantu. Jadi membantu temannya dalam rangka iya, membantu dalam rangka bukan membantu tugasnya, yaitu membantu siswanya untuk bisa memahami. Jadi nanti yang bisa membantu mengajari temannya itu nanti biasanya saya checklist ya. Untuk pembelajaran yang akan datang biasanya bisa jadi tutor sebaya atau mereka bisa jadi leader untuk kerja kelompok. Mungkin Ibu sudah punya nama yang mungkin Ibu ajar di semester kasih itu mempunyai kemampuan lebih mungkin dari teman-teman. Ya, itu sudah. Dan tapi kan ini medianya kan beda ya Bu ya, dengan menggunakan software paket gitu. Apakah berbanding lurus anak-anak itu yang tetap menonton itu yang bisa Ibu andalkan mungkin untuk mengajari teman-teman? Oke, kalau kemarin di pendahuluan kan ini kan pertemuan kedua untuk aplikasi. Untuk yang pertemuan pertama saya lihat berbanding lurus. Ya. Aman ya? Aman datanya. Oke Bu, terima kasih sebelumnya sudah menghadiri pertemuan ini. Saya sudah dapat informasi awal kaitan dengan tujuan, area pengembangan, sama strategi yang akan Ibu lakukan ujian. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Kita kembali pada mapel dasar DBIB ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, salah satu kalau mungkin juga dulu. Di depan duduk siapkan mengawali pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai.
Doa selesai. Oke, semangat, semangat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya absen dulu ya. Ahmad Nurul, Adelia, Alvina, Adi, Mas Wiranto, oke. Karena Mas Wiranto, kursi tolong dirapikan karena cari tempat yang agak celah. Kita boleh make up sebentar ya, biar pada mulai. Oke, ayo. Ayo biar semangat ya. Harus pakai senyum nih. Nah, ini tidak hanya praktek di lapangan yang butuh pemanasan. Karena juga butuh pemanasan. Ada yang mau memimpin di depan pemanasan sebentar ya, dengar saja. Yang ada yang ringan saja bisa kita lakukan ya. Proyeksi ortogonal dan viktorial ya. Viktorial di sini nanti akan mengerjakan isometri dan isometri saja. Proyeksinya ya saya ingatkan di semester 1 kalian sudah mendapatkan ya sudah ada job tapi dengan manual, tapi itu sudah berlalu. Kemarin kita sudah membahas tentang perintah-perintah dasar menggambar AutoCAD ya. Jadi saya Pembelajaran hari ini marilah kita berdoa supaya pekerjaan masing-masing. Doa mulai.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak. Siap, Bu. Alhamdulillah. Ini tidak ngajar. Tidak. Yaitu setelah sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita telah melakukan observasi kelas sehingga akan bicara berdasarkan observasi kelas. Di sini kita tanyakan informasi sedikit ya bisa hasil proses pembelajaran yang kita sudah lakukan. Kira-kira bagaimana bisa menilai saya sendiri terkait dengan performa pembelajaran kemarin? Oke, kalau saya harus memilih diri sendiri karena ini berhubungan dengan teknologi, materi yang saya ajarkan memang saya harus belajar lagi karena banyak pengembangan-pengembangan di aplikasi terbaru, sehingga ketika ada permasalahan di siswa saya bisa cepat untuk menyelesaikan kalau saya belajar lagi karena memang terus berkembang. Ketika ada permasalahan baru atau paper baru gitu kan, kadang buka file saya juga harus buka itu bareng anak-anak, belajar bareng anak. Jadi memang mungkin saya harus lebih belajar lagi dan bisa lebih menguasai tentang aplikasi yang digunakan. Nah, dengan seperti itu, Bang kemarin sudah menyampaikan refleksi ya, proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kalau boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya itu hasil dari pengamatan kelas pembelajaran kelas itu ada hal positif itu yang sudah Ibu terapkan atau sudah dapatkan. Yang pertama, saya melihat siswa itu sudah secara besar sudah bisa bekerja sama, belajar bersama kelompok. Saya melihat pembelajaran berintegrasinya sudah berjalan. Ini ditujukan kemarin dari tugas anak yang memang berbeda-beda. Lalu selanjutnya saya juga sudah melihat suasana kelas yang kondusif, tapi nanti saya sudah melihat. Lalu aktivitas tutor sebaya yang Ibu kemarin dari model pembelajaran yang Ibu sampaikan, yang diimplementasi itu juga terasa sekali dari interaksi dari bagaimana kalau menurut Ibu sendiri terhadap tadi ya, dari pengalaman saya tadi ya memang yang masalah tutor sebaya itu saya merasa anak-anak ketika membantu temannya dia kan punya rasa empati, rasa pengen temennya juga bisa menguasai, sehingga memang terasa menurut saya di kelas. Jadi mereka benar-benar ingin membantu, ayo maju bareng-bareng bersama satu kelas itu bisa menguasai semua. Kalau menurut saya seperti sama dengan Pak Nana. Jadi yang membantu juga semangat, yang dibantu pun dia tidak sungkan ketika kesulitan bertanya dengan aku. Lalu dari pengembangan yang kemarin itu juga mengatakan bahwa pembelajaran referensi ya. Kalau saya melihat sih itu yang masih bisa dikembangkan, contohnya di konten jadi itu bisa dikembangkan mungkin dari beberapa mungkin di munculnya atau di KS-nya atau di dengan diskusi ini apakah itu sudah terbanyak lanjutannya bisa dilakukan siapa yang kira bisa membantu dalam mengembangkan
kalau untuk mengembangkan kompetensi selanjutnya mungkin saya bisa dibantu dengan teman-teman satu jurusan ya. Kalau yang sama mengajarnya dengan saya itu kebetulan ada satu orang Pak Alfa ya, tapi ada Pak Nanang juga yang mungkin aplikasi perangkat lunak yang lebih bagus daripada saya, nanti bisa konsultasi cara bekerjanya aplikasi, atau mungkin ada masalah-masalah yang memang saya kurang tahu, nanti saya belajar lagi karena di kelas 10 itu benar-benar dasar dan saya lama tidak mengajar perangkat lunak ya Pak ya. Pak Nanang yang lama belajar perangkat lunak, jadi baru 2 tahun ini ya, kelas 10 ada perangkat lunak. Terakhir kira-kira apa pendapat Ibu di dalam supervisi akademik mungkin berbeda dengan yang lain-lain. Ya, kalau yang supervisi yang pernah saya alami biasanya kan yang supervisi kepala sekolah ya. Kalau tidak bapak pengawas, kebetulan saya jadi sampel dulu untuk supervisi itu. Kalau dengan rekan sejabat saya merasa lebih kayak lebih bisa santai, terus benar-benar kayak kita itu didampingi teman gitu, tidak kayak kalau pengawas atau kalau pengawas kan kayak atasan ya Pak ya, kayak atasan kita bisa lebih bisa sharing atau lebih bisa membuka diri, jadi tidak pikirannya itu tidak saya lagi diawasi, tidak, jadi ya benar-benar bisa mengajar dan sharing dengan teman gitu, serasa seperti itulah. Baik, terima kasih kalau pendapat Ibu, insight-nya sudah berubah, berarti sudah bisa berubah. Harapannya seperti itu, kita sudah istilahnya tidak mencari teman atau mencari gurunya, sekarang kita baik Bu, saya doa semoga bisa nanti bisa melakukan pengembangan lebih lanjut. Kira-kira kapan pengembangan ya tadi kalau saya biasanya memulai sesuatu kalau memang ada masukan atau apa sudah mulai saya cicil. Ini pun untuk tahun depan saya sudah mulai membuat modul yang tahun depan. Jadi kalau mau dari kapan ya mulai sekarang sudah mulai Pak. Jadi saya juga kan untuk memantau ya biasanya di bagian ya kita jurusan kita juga maju lah. Baik pemirsa, maaf kalau videonya ini, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih masukannya Pak Nanang, sukses juga buat